Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dulunya enggak kedengeran ya? Di belakang ini ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ah min yaumil ba'ts wan nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-ayat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, sesepuh, bersepuh, dan yang saya hormati segenap pengurus musola Nur Cahyo. Alhamdulillah di hadapan kita ada ketua musola siapa ya, aku lupa ya, Pak Saryo. Ya Allah, lebar di belakang sih. Alhamdulillah di hadapan kita juga ada Pak Jarwo dan yang lainnya. Memang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan saya pribadi. Yang saya hormati segenap jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat? Gak kedengeran ya? Masih di belakang sih ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa untuk selalu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih dapat melangkahkan kaki menuju musola Nur Cahyo ini dengan niat dan tujuan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita bersama-sama telah melaksanakan sholat isya berjamaah dan akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama kita tentu sudah mengetahui bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ini kita akan melalui 3 tahapan atau 3 fase. Kita alhamdulillah sudah melalui fase yang pertama, yaitu 10 hari yang pertama, yaitu rahmat. Dan saat ini kita sedang memasuki fase yang kedua, ausatuhu, yaitu maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase yang pertama yaitu rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu rasa kasih dan sayang
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya makhluk tentu akan merasakannya. Apalagi kita dari awal sebelum Ramadan, tentu kita sudah memiliki harapan, bahkan dari bulan Rajab kita sudah mempersiapkan baik jasmani, rohani, atau melalui doa. Yang tentu adik-adik kecil pun pasti tahu bagaimana doanya. Tentu semua itu alhamdulillah sampai saat ini kita bisa merasakan yang namanya datangnya bulan suci Ramadan. Kita bisa melaksanakan ibadah hingga memasuki malam yang ke-10 ini, yaitu kita melalui fase yang pertama. Ada sebuah kisah yang tentunya mungkin bisa menjadi itibar atau motivasi kita. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus kita jemput melalui berbagai macam ibadah. Malaikat Jibril pernah menyampaikan sebuah kisah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah ini bisa kita lihat, bisa kita baca di kitab Tambihul Ufilin, yang mana ada seorang hamba yang melaksanakan ibadah selama 500 tahun. Dengan bangganya seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani maupun rohaninya secara utuh. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan untuk dimasukkan surganya Allah, namun tidak melalui ibadahnya, kecuali dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seorang hamba tersebut tidak terima, seolah-olah ibadahnya yang dilakukan selama 500 tahun ibarat kata sia-sia. Namun setelah itu seorang hamba tersebut mengakui bahwa semuanya itu tidak bisa seizin Allah kecuali hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Semakin cinta, semakin sayang Allah kepada hambanya, tentu kita sebagai hamba Allah harus ada timbal balik, ada peningkatan dari segi kualitas ibadah kita. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini tentunya kesempatan sehingga bisa menjadi sarana untuk peningkatan kualitas ibadah kita. Yang kedua yaitu fase yaitu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang tidak lepas dari berbagai macam kelemahan, kesalahan, tentu kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Oleh sebab itu sekali lagi di momen bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu kita akan masuki fase yang ketiga, yaitu itqum minan nar, terhindar dari api neraka. Di bulan suci Ramadan bersama-sama kita telah mengetahui bahwasanya pintu surga akan dibuka lebar-lebar. Apa maknanya? Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan sebagai bentuk
pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Sedangkan pintu neraka ditutup, yaitu agar supaya kita bisa mengurangi perbuatan kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di situ ada pula bahwasanya di bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Yaitu agar kita di bulan suci Ramadan ini bisa mengurangi aktivitas kegiatan yang sifatnya maksiat, agar supaya kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kehusuan, sehingga sekali lagi bisa menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan tentunya kepada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan la'allakum tattaqun, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sairi walahumikum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.